satu langkah. Semangat jangan putus asa, berbuatlah satu langkah. Semangat jangan putus asa, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arninda Siregar dari SDIT Darussalam 01 Batam. Untuk melengkapi tugas PPL siklus 1, maka saya melakukan di kelas 4D dengan tema keberagaman budaya di lingkungan sekitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Udina kalau nggak pakai ini nggak klop kayaknya. Bukan untuk mukul, bukan. Cuman kan enak kalau pakai ini gitu. Nah, datang semua? Seperti biasa, ada yang nggak datang. Tadi Rahil izin, oke, nggak apa-apa. Untuk kita mulai pelajarannya, siapa ketua kelas bulan ini? Silakan Chelsea, pimpin doa mau belajar yang dari Rodi to Bila aja. Bismillah, kemudian Rodi to Bila. Sama arti. Oke, are you ready? Yes, we are ready. Yuk, silakan Chelsea mulai memimpin doa. Silakan istidah dan siap. Allahu Akbar. Kita berdoa. Tangan di depan dada, kepala ditundukkan, suara dibawahkan. Doa Bismillahirrahmanirrahim. bizidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, oke anak ibu, senang nggak belajar siang ini? Kenapa senang? Senang aja. Nah, kita beberapa hari yang lalu udah membahas sedikit, walaupun dengan kondisi yang terburu-buru waktu itu gitu kan, tentang apa? Dengan yang fokus belajar kita keragaman. Jadi udah tahu kan kemarin di lingkungan sekitar kita, terutama di dalam kelas kita, ada berapa suku? 301. Ih, itu mah di Indonesia. Yang di kelas kita 8, betul, 8 suku. Memang 5 laki-laki, 8 perempuan, tapi kalau digabungkan jadinya adalah 8. Nah, anak ibu, kita masih mengulang lagi sedikit tentang itu. Kalau kemarin sudah dijelaskan, suku-suku yang bagian dari keragaman Indonesia, sekarang kita lihat. Pernah nggak lihat peta Indonesia? Pernah lihat peta Indonesia nggak? Pernah nggak? Pernah lah, orang di belakang sana ada peta Indonesia. Nah, ini Indonesia. Kita di mananya? Kita di mananya? Di mana? Situ mana? Di bawah Singapura. Nampak nggak? Ini Singapura.
Singapura di sini. Nih ya. Kepulauan Riau nih. Kecil ternyata ya. Ternyata banyak pulau-pulau yang ada di Indonesia ini membentuk sebuah kebiasaan, membentuk sebuah kebudayaan. Maka kalau pulaunya banyak begini, kira-kira budayanya sama atau berbeda? Berbeda. Kemarin kita udah bahas berapa suku yang ada di Indonesia? Berapa? Lebih kurang 300. Berapa pulau yang ada di Indonesia? 17.000. Maka dengan sekian banyaknya pulau-pulau ini, kebudayaannya juga beraneka ragam. Yuk, kita mulai. 3, 2, 1, mulai. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Mau sekali lagi? Enggak. Nanti tolong dihafal. Kenapa? Dengan menyanyikan lagu itu, kita ngerasa, oh ternyata Indonesia itu negara yang besar dengan kepulauan yang luar biasa, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di sini ada namanya titik nol. Titik nol itu karena akhir dari Indonesia itu di situ. Di sini juga ada titik nol. Titik nol apa? Khatulistiwa. Indonesia dilalui garis khatulistiwa. Ada titik nol kulminasi namanya, karena disitulah dilaluinya garis khatulistiwa itu, dan itu panas katanya. Nah, keragaman budaya ini kemarin udah kita pelajari ya. Indonesia negaranya namanya negara kepulauan. Kok negara kepulauan? Kenapa tadi dibilang negara kepulauan? Karena Indonesia banyak pulau, bukan cuma satu tapi banyak pulaunya. Jadi masing-masing pulau ada suku-sukunya sendiri, sehingga Indonesia punya banyak suku dengan budayanya yang bermacam-macam. Nanti kita lihat. Maka Indonesia negara yang memiliki banyak keberagaman. Tapi nanti kita akan lihat banyak beragam itu kok nggak berantem ya. Kita lihat keberagamannya di mana saja. Ada suku bangsa, ada agama, ada budaya, serta ada adat istiadat. Sekarang kita lihat, kalau budaya ternyata budaya banyak. Ada rumah adat, ada pakaian tradisional, ada senjata, ada tarian, ada upacara, ada alat musik. Sekarang kan tadi udah beragam tuh. Ada nggak pertanyaan yang kepikiran sama kita? Gimana ya cara menjaga supaya keberagaman itu bisa menyatu dan tidak ada berantem? Sebelum masuk ke situ, Bu Dina ada videonya untuk melihatkan betapa Indonesia itu kaya sekali. Kita lihat nih. Tereng teng 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 teng, kita lihat nih videonya. Ready? Kita lihat, cantik banget Indonesia. Seperti berlian berserak di katulistiwa. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila. Oke, bagus gak videonya? Apa yang kalian rasakan sewaktu kalian melihat video ini? Apa? Yo, dari kelompok sebelah sini, gimana perasaannya waktu lihat video tadi? Apa Indonesia? Serasa keliling Indonesia, Masya Allah. Padahal belum ke Kalimantan dianya ya kan, sama belum ke Sumatera, tapi udah ngerasa keliling Indonesia. Kelompok sebelah sana, apa yang kalian rasakan? Seperti menjelajah Indonesia. Di dalam video tadi ada disebutkan Indonesia itu beragam, tapi gimana caranya supaya keberagamannya tidak mengakibatkan permusuhan, tidak menyebabkan berantem. Ya Akbar, gimana caranya Bar? Saling menghormati. Ada lagi?
Ya, Mirza, Kasya, harus ada peraturan. Apalagi betul apa yang kalian sampaikan di sini. Indonesia meskipun mempunyai keunggulan di setiap pulaunya, berbagai suku bangsa di Indonesia dapat hidup rukun dan damai. Suku bangsa yang satu selalu menghargai dan menghormati bangsa yang lain. Maka dikarenakan apa? Keharmonisannya karena dia saling menghargai dan menghormati. Itu kata kuncinya. Menghargai dan menghormati, dan dengan semangat, nih semangat apa? Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Apa saja bentuk keragamannya? Bu Dinda agak cepat di sini karena ini sudah pernah kita bahas. Tadi keragamannya yang pertama upacara adat. Ada padusan di Jawa, ada pasola di Nusa Tenggara Timur. Upacara adat ini biasanya terjadi karena kebiasaan dari masyarakatnya. Ada pakaian adat, cakep nggak baju adatnya? Bagus, ini baru 2. Indonesia ada berapa provinsi? Berapa? 38, maka ada lebih 38 macam pakaian daerah. Lebih ya, ini hanya yang secara garis besarnya begini gitu. Tapi kalau mau diteliti lebih lanjut, banyak sekali. Lihat, ini sekarang rumah adat. Ini namanya apa? Joglo. Ini namanya? Ternyata setelah Bu Dinda pelajari lagi, rumah adat Jawa itu banyak sekali. Namun yang paling umum dan populer diketahui orang namanya joglo. Ternyata joglo itu juga dibangun ada maknanya, tidak sembarangan. Subhanallah ya, Masya Allah, orang Indonesia itu luar biasa. Ini juga ternyata belah bubung ada maknanya, bukan rumah sembarangan rumah, tapi rumahnya dibangun untuk masyarakat umum dan untuk kepentingan umum. Di sana dilaksanakan pemerintahan. Jadi selain tempat orang berkumpul, juga untuk mengatur negara pada waktu itu. Makanan tradisional. Siapa yang pernah makan gudeg? Siapa yang nggak pernah? Nah, yang pernah nanti bawalah, biar yang nggak pernah bisa ngerasain gimana rasanya gudeg. Ya, dari semua ini mana yang bisa kalian nyanyikan? Oke, soaran 3, 2, 1, mulai. Anak yang manis. Semangat nyanyinya. Dan sekarang ada tugas kelompok. Bu Dinda bagiin ya. Kalau yang kemarin mungkin kalian menebak-nebak susah, sekarang Bu Dinda permudah karena sudah ada bahan bacaannya, tapi anak ibu harus membaca. Jadi tugasnya adalah baca dengan baik, jawab pertanyaannya dengan baik dan benar juga. Kalau misalnya dia bacanya sepintas-sepintas saja, nanti nggak tepat jawabannya. Jadi tolong dibaca. Yang tulisannya bagus, dia menulis di laporan. Laporannya di belakang sini. Oke, ini gambar apa? Ini gambar apa? Iya, gambar apa? Nama rumah adatnya apa? Nggak tahu. Nanti cari tahu dari kertas yang Bu Dinda bagi. Silakan ini. Dan ini bahan bacaannya, silakan dibaca. Yuk, silakan dibaca. Waktunya Bu Dinda kasih. Oh, waktunya 10 menit dari sekarang bisa ya? Silakan, yuk. Sudah? Good. Siapa yang perwakilan dari kelompok ini menjelaskan di depan kelas? Boleh, silakan. Ya.
Perhatikan, ini kelompok 6 yang sudah siap. Anak ibu boleh perhatikan. Dia akan menjelaskan kebudayaan dari mana? Dari Sumatera Barat. Sit down please. Dengarkan baik-baik. Oke. Nama rumah adat, rumah gadang, upacara, bataga, kudo, karambit, makanan, rendang. Oke, kasih tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Ada yang mau bertanya? Kelompok 2 tentang ragam budaya daerah Jawa. Ya, Akbar mau nanya pada kelompok 2 apa 6? Kelompok 6 lagi. Ayo, kelompok 6, silakan. Tariannya. Tariannya tari piring, Akbar. Oke. Mau nanya ke kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 dengerin. Sabar. Tariannya. Gambyong. Dah. Baik, semuanya sudah. Alhamdulillah bagi yang udah siap, boleh jadi kenang-kenangan disimpan itu ya. Sekarang silakan keluarkan buku tulisnya. Oke, siap? Jawablah pertanyaan berikut ini. Yuk. 5 soal saja, silakan. Baik, perhatikan. Yang sudah siap, sudah banyak. Sekarang kita lihat. Pertanyaannya, apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Tulis, good. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Tuliskan macam bentuk keragaman, sebenarnya ada 8. Yang kalian sebutkan aja. 1, 2, 3. Tulislah 4 contoh makanan khas daerah. Ya. Baik, alhamdulillah. Nah, dari yang kita udah pelajari dari awal sampai akhir, apa yang kalian dapat ilmu hari ini? Mengetahui Angkat tangan Kasya. Ya, Kasya, silakan. mengetahui seluruh budaya alam Indonesia. Mengetahui seluruh budaya alam Indonesia. Oke, Bu Dina pengen dengar suara Wirza. Wirza belajar apa hari ini? Oke, Subhan belajar apa hari ini? Mengetahui budaya Indonesia. Bu Nina pengen dengar suara Ailin. Ailin senang nggak belajar tentang keanekaragaman budaya hari ini? Senang. Syifa senang nggak belajar keanekaragaman budaya? Senang. Zakira Talita, are you happy Zakira? Yes ya, tapi kok melo Zakira? Baik, jadi kita simpulkan, hari ini kita belajar tentang apa? Keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Keberagaman budaya ada berapa? 8. Dan keberagaman itu kalau tidak ada rasa saling menghargai, saling menghormati, maka orang Indonesia akan terpecah belah dan suka tapi karena ada sifat saling menghargai, saling menghormati dan dibingkai dengan semangat apa? Semangatnya apa?
Semangat semuanya Bhinneka Tunggal Ika, maka Indonesia menjadi negara yang beraneka ragam, tapi saling tolong menolong, sayang menyayangi, menghargai, dan tidak ada berantem. Gak ada perang kan Indonesia? Gak ada. Nah, terakhir Bu Dinda ucapkan terima kasih sudah mau belajar hari ini dengan tertib, dengan tekun, dengan rapi. Maka kita tutup belajar hari ini dengan mengucapkan minggu depan kemungkinan masih belajar tentang ini, tapi topiknya adalah menghargai dan menghormati keberagaman budaya. Apa saja yang dilakukan? Itu saja dari Bu Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu langkah, semangat jangan putus asa, berbuatlah. Satu langkah.